Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Indonesia Melek Pajak dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Amran di sini di channel Indonesia Melek Pajak. Jadi channel ini akan memberikan edukasi mengenai perpajakan agar semua kita orang Indonesia akan lebih melek pajak. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, topik yang banyak membuat seseorang pedagang eceran itu menjadi dilema ya. Ini topik yang selalu bikin pusing teman-teman, yaitu mengenai pedagang eceran yang berstatus sebagai PKP, pengusaha kena pajak yang harus memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak ya dengan segala macam problematikanya teman-teman ya. Nah, tapi sebelum saya mulai, saya perlu disclaimer dulu teman-teman bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi saya 100% ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila saya ada kesalahan teman-teman ya. Nah, kemudian isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman satu-satunya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Karena masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda ya. Jadi mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau AR Anda apabila Anda mau bertanya lebih spesifik tentang perpajakan Anda ya. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya langsung secara gratis, boleh ikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com. Nah, teman-teman, setiap pengusaha pasti menginginkan usahanya terus tumbuh. Betul ya? Nah, begitu pula dengan pedagang eceran yang membuka toko ataupun kios, berharap omset penjualannya terus meningkat. Nah, seiring dengan peningkatan omset, tentu dibarengi juga dengan peningkatan kewajiban pajaknya. Betul ya? Nah, kalau selama ini pedagang eceran omsetnya di bawah 4,8 miliar, maka kewajiban perpajakannya sangat simpel dan murah sekali teman-teman ya. Bisa memanfaatkan PP 23 tahun 2018 tentang tarif pajak final UMKM yang 0,5% dari total omset. Nah, masalahnya baru kemudian muncul ketika usaha tersebut terus berkembang dan omset tumbuh melewati 4,8 miliar ya. Karena saat itu terjadi artinya pedagang eceran harus mulai dikukuhkan menjadi PKP atau pengusaha kena pajak ya. Nah, apa sih sebetulnya kewajiban dari PKP pengusaha kena pajak ya? Nah, ketika telah dikukuhkan menjadi PKP, maka kewajiban perpajakannya mulai bertambah, yaitu wajib memungut, membayarkan dan melaporkan PPN ya, pajak pertambahan nilai ya. Nah, pajak pertambahan nilai atau PPN itu seperti apa? Jadi simpelnya PPN adalah pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak PKP teman-teman ya. Nah, dalam undang-undang terbaru tarif PPN itu sudah naik ya menjadi 11% ya. Jadi ketentuan ini sudah mulai berlaku sejak 1 April 2022 ya, dan rencananya ini akan kembali naik menjadi 12% di 2024 ya. Nah, jadi bagi PKP pedagang eceran, setiap transaksi penjualannya wajib menambahkan PPN di harga jualnya, teman-teman ya. Nah, masalahnya mulai di sini ya. Jadi ada dua masalah utama yang sering dihadapi oleh pedagang eceran yang berstatus PKP ya. Yang pertama adalah ketika melakukan pembelian ke supplier, pembelian barang ke supplier, biasanya itu kesulitan untuk mendapatkan faktur pajak, teman-teman.
ya. Nah, kan kalau dulu sebelum PKP, pedagang eceran tidak peduli ya, tidak pernah peduli soal faktur pajak. Mau ada, mau nggak ada, nggak peduli dan tidak butuh memang gitu ya. Nah, tapi sekarang setelah PKP, maka faktur pajak pembelian ke supplier menjadi sangat penting. Ya, karena ini bisa jadi PPN masukan gitu ya. Nah, kenapa PPN masukan ini penting? Ini karena akan dijadikan pengurang pajak PPN yang harus kita setorkan ke kantor pajak. Ya, rumus sederhananya sebetulnya gini. PPN masukan dikurangi dengan PPN keluaran, maka itulah PPN terutang kita yang harus disetorkan ke kas negara. Gitu ya. Nah, atau sederhananya PPN pembelian dikurangi PPN penjualan, maka inilah kewajiban kita selaku pedagang eceran. Ya. Nah, kalau tidak ada faktur pajak masukannya, maka yang harus kita setorkan ke kas negara itu adalah 11%. Ini kita semua yang harus bayar, teman-teman. Ya enggak? Nah, mau tidak mau harga kita naik 11% ke konsumen akhir gitu ya. Nah, masalahnya, apakah dengan harga kita lebih mahal 11% masih bisa bersaing di pasar? Kan hampir dipastikan ini tidak akan mampu bersaing gitu ya. Ujung-ujungnya pelanggan bisa kabur dan pedagang eceran ya bisa bangkrut gitu ya. Nah, solusinya gimana? Mulai hari ini, mulai saat Anda dikukuhkan sebagai PKP, maka saat itu juga semua pembelian Anda dari supplier harus minta faktur pajak, teman-teman. Ya, nah bagaimana dengan supplier kita yang belum berstatus PKP? Mereka kan nggak bisa menerbitkan faktur pajak. Nah, jawabannya adalah ganti supplier Anda. Ya, tidak ada pilihan lain. Ya, nah tidak ada pilihan lain. Anda wajib mengganti supplier Anda yang berstatus sebagai PKP sehingga Anda bisa mendapatkan faktur pajak. Gitu ya. Nah, kecuali ya, jadi Anda bisa mengedukasi ke supplier Anda juga untuk taat pajak gitu ya, dan mau dikukuhkan sebagai PKP. Tapi kalau tetap nggak mau, ya beralihlah ke supplier lain yang berstatus PKP supaya Anda mendapatkan faktur pajak. Ya. Nah, itu lagi. Sebab kalau tidak gitu ya, sekali lagi ya Anda akan menanggung PPN yang 11% itu gitu ya. Dan ini bisa membuat usaha Anda auto bangkrut, teman-teman. Ya. Nah, masalah yang kedua, Anda harus menerbitkan faktur pajak penjualan. Ya. Nah, untuk menerbitkan faktur pajak penjualan, ini dibutuhkan data-data pelanggan ya, seperti NPWP, nama konsumen Anda, alamat lengkap, NIK-nya ya, KTP gitu ya. Nah, sering sekali itu dan banyak sekali kasusnya ya. Ini pembeli tidak mau menyerahkan data identitas mereka. Ya. Nah, sehingga Anda sebagai pedagang eceran merasa sangat kesulitan dalam membuat faktur pajak gitu ya. Nah, kebanyakan dari alasannya mereka itu enggan memberikan identitas adalah tidak mau ketahuan pajak ya. Kalau mereka melakukan pembelian, ini terutama buat mereka yang beli tapi untuk dijual kembali, teman-teman. Ya, ini bukan untuk yang digunakan sendiri atau konsumen akhir. Ya, jadi mereka beli sama kita, tujuannya untuk dia jual lagi, gitu ya. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk masalah ini, teman-teman. Ya, yang pertama adalah edukasi dulu pelan-pelan, ya, bahwa sekarang status Anda adalah PKP. Maka harus menerbitkan faktur pajak. Olehnya itu dibutuhkan data dari pelanggan ya, NPWP atau KTP pelanggan. Ya, nah tujuannya ya supaya transaksinya menjadi lebih aman, lebih taat pajak gitu ya. Nah, toh sebetulnya di dalam harga yang pelanggan bayarkan itu kan sudah ada unsur PPN di dalamnya gitu ya. Sehingga sebetulnya mau diterbitkan faktur pajak atau tidak, PPN-nya tetap dibayar oleh pelanggan gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya sama-sama taat pajak gitu ya. Kita sebagai penjualnya taat pajak gitu ya. Kemudian pembeli kita juga menyerahkan datanya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu ya. Oke. Nah, yang kedua ya, yang mesti dicermati oleh pelanggan adalah percuma menyembunyikan transaksi perdagangan Anda gitu ya. Ini yang mesti kita kasih tahu ke
pelanggan kita. Toh semua basis data keuangan kita, keuangan Anda itu telah diketahui atau bisa diakses oleh DJP gitu ya, termasuk rekening transaksinya kita gitu ya, semua bisa diakses ya. Jadi sudah kecil sekali peluang untuk Anda untuk bisa sembunyi-sembunyi ya, kecuali kita balik ke transaksi zaman kuno pakai uang tunai ya, itu pun jumlahnya yang kecil-kecil aja gitu ya. Kalau transaksi dengan jumlah uang tunai yang besar, saya rasa ini sangat sulit dilakukan ya. Itu juga sangat tidak aman gitu ya. Dan lagian ketika Anda tetap ngotot misalnya pakai uang tunai untuk transaksi dan ternyata usahanya ini kita berhasil gitu ya. Kemudian ada hasilnya ya, ada untungnya dan kita belanjakan misalnya beli rumah, beli mobil dan lain-lain, maka ini akan jadi temuan ya, dan ini akan menjadi masalah baru lagi. Akan dihitung kembali kesesuaian omset, laba versus pertumbuhan harta Anda. Apakah ini sesuai atau ada pajak, potensi pajak yang sebetulnya Anda belum laporkan. Ya, jadi akan sulit sekali untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, lebih baik menjadi pengusaha yang taat pajak, biar aman dan nyaman dalam menjalankan usaha. Jadi itu yang kita mesti lakukan pertama kali, teman-teman. Edukasi pelanggan Anda, gitu ya. Nah, cara yang kedua, kalau ini nggak mampan dengan edukasi, gitu ya, dan mereka tetap ngotot nggak mau kasih data, maka tidak usah dipaksa, teman-teman. Apalagi sampai gontok-gontokan gitu ya, karena ini bisa membuat mereka kabur gitu ya, dan beli di tempat lain. Anda bisa bangkrut kalau begitu ya, semua pelanggan Anda akan kabur gitu ya. Nah, tetap layani mereka dengan baik. Nah, soal faktur pajaknya gimana gitu ya. Nah, teman-teman ini boleh menerbitkan faktur pajak dengan cara digunggung ya. Nah, faktur pajak digunggung ini adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan nama, identitas pembeli dan tanda tangan penjual, gitu ya. Jadi, faktur pajak yang digunggung ini merupakan kumpulan faktur yang digabung menjadi satu sebelum dihitung penghasilannya dari berbagai faktur baik dari dalam maupun dari luar negeri, gitu ya. Jadi, faktur pajak digunggung ini khusus berlaku untuk PKP pedagang eceran ya, sehingga PKP pedagang eceran ini tidak perlu melaporkan satu persatu faktur pajaknya, melainkan digabungkan semuanya tanpa identitas dan tanpa tanda tangan pembeli. Gitu ya. Nah, tetapi faktur pajak digunggung ini kan sebetulnya adalah sesuatu yang nggak benar ya. Artinya ada kesalahan gitu ya. Maka ini ada resiko teman-teman, yaitu kena denda 1% dari pajak terutang ya, karena ini fakturnya dianggap tidak lengkap atau cacat gitu ya. Nah, tapi kan resiko ini masih bisa ditanggung gitu ya teman-teman ya, dibandingkan misalnya kehilangan pelanggan gitu ya, bayar denda 1% masih lebih baik dibanding kehilangan pelanggan ya. Dan ini bisa disiasati teman-teman ya, mungkin ya kita sampaikan ke konsumen ya, kalau beli kasih identitasnya ke kita, maka harganya bisa normal gitu ya. Tapi kalau tidak memberikan data, maka dikenakan harga tambahan sebesar 1% ya. Ini bukan buat kita, tetapi untuk dibayarkan ke pajak sebagai denda gitu ya. Saya rasa ini cukup adil untuk kita dan pelanggan ya. Nah, untuk pelanggan yang benar-benar konsumen akhir ya, artinya dibeli untuk pakai sendiri, maka faktur pajak itu boleh menggunakan faktur pajak sederhana teman-teman ya. Jadi jangan pusing-pusing dengan bentuk faktur pajak ya, karena faktur pajak sederhana sebetulnya adalah bukti pungutan pajak yang dikeluarkan pengusaha kena pajak yang menyerahkan atau menerima barang atau jasa kena pajak secara eceran ya. Nah, semua jenis faktur pajak, pungutan dan faktur pajak tersebut kemudian harus disetor dan dilaporkan ke kas negara gitu ya. Nah, pemerintah memberlakukan faktur pajak lain agar tercipta transparansi dalam pembayaran pajak serta mencegah terjadinya penyelewengan ya. Jadi faktur pajak sederhana formatnya tidak kompleks ya, namun tetap mempunyai unsur-unsur yang memenuhi persyaratan legal formal ya. Jadi berdasarkan
per 58/PJ 2010, faktur pajak sederhana yang disusun PKP pedagang eceran itu memiliki komponen-komponen seperti nama, alamat, nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan BKP gitu ya. Kemudian juga mengandung jenis barang kena pajak yang diserahkan. Harga jual yang sudah memfaktorkan pajak pertambahan nilai atau PPN ya, atau besaran PPN dicatat secara terpisah gitu ya. Nah, kemudian pajak penjualan atas barang mewah ya atau PPNBM yang dipungut ya, kemudian kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur gitu ya, itu juga tercantum di dalam faktur pajak sederhana. Nah, kemudian kode dan nomor seri faktur pajak sederhana pun ini berbeda dibanding faktur pajak lainnya ya, sebab kode dan nomor seri faktur pajak sederhana ini dapat berbentuk nomor nota, kode nota, atau ditetapkan sendiri oleh PKP gitu ya. Jadi faktur pajak sederhana ini terdiri dari beberapa jenis dokumen yang perlakuannya disamakan dengan faktur pajak. Nah, contohnya faktur pajak sederhana itu ya bon kontan, kemudian faktur penjualan ya atau invoice-nya gitu ya. Kemudian segi cash register, karcis juga bisa dianggap sebagai faktur pajak sederhana, kwitansi gitu ya, tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis gitu ya. Jadi dengan demikian jika PKP pedagang eceran melaporkan invoice ya, sepanjang transaksinya jelas serta lawan transaksinya jelas, maka PKP pedagang eceran tersebut sudah dianggap membuat faktur pajak teman-teman ya, faktur pajak sederhana ya. Bahkan ya, struk yang dikeluarkan ini juga dapat dianggap sebagai faktur pajak teman-teman ya. Jadi jangan pusing-pusing soal faktur pajak untuk pedagang eceran ya. Nah teman-teman, jangan takut jadi PKP pedagang eceran ya. Kalau omset sudah mencapai 4,8 M, segera kukuhkan diri sebagai PKP biar aman dan nyaman ya. Jadi itu saja untuk video kali ini teman-teman. Jika ada yang mau bertanya seputar perpajakan secara langsung, boleh ikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, itu bisa hubungi saya di website www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com, nomor trainer A03 ya. Terima kasih semua teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.